Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Ayuning Parameswari Erwanda Putri dengan NIM 12040400016. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah riset aksi yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Rohmanur Aziz SOSI MAG. Baik, selanjutnya saya akan membacakan hasil jawaban ujian tengah semester saya. Riset aksi atau action research adalah riset yang didasarkan pada aksi nyata dengan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah dan merancang program untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Tujuannya adalah memberdayakan masyarakat. Biasanya riset aksi lebih populer di kalangan LSM dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pembangunan. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Fasilitator juga bisa disebut dengan subjek pemberdayaan. Tugas pokok fasilitator di tingkat masyarakat adalah mensosialisasikan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip hidup bermasyarakat, termasuk visi, misi, tujuan, dan strategi kepada masyarakat agar terjadi perubahan sikap dan perilaku. Partisipan adalah orang yang ikut serta berperan dalam suatu kegiatan yang merupakan seseorang atau beberapa orang yang dianggap mempunyai pemahaman paling mendalam mengenai objek yang sedang diteliti. Ada 4 pilar pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Nah, di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Yang kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif. Selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana, perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan. Yang ketiga, memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah jangan menjadi bertambah lemah oleh karena kekurangan keberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, memperkuat pelaku pemberdayaan atau fasilitator. Artinya adalah proses pemberdayaan harus diperkuat dengan nilai-nilai intelektualitas pelaku dalam pergaulan masyarakat di samping paham betul tentang adat istiadat di daerah pendampingannya. Karena secara umum teknik riset aksi bertumpu pada kemampuan peneliti yang berperan ganda sebagai subjek pemberdayaan. Penyebutan subjek pemberdayaan hanya untuk memudahkan dalam identifikasi unsur-unsur pemberdayaan. Karena pada praktiknya di masyarakat, peneliti berperan sebagai fasilitator yang berfungsi menjajarkan seluruh warga masyarakat sebagai subjek pembangunan. 3 teknik fasilitasi. Yang pertama, berkenalan. Berkenalan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam suatu interaksi sosial. Terlebih dalam teknik fasilitasi agar memudahkan tercapainya tujuan yang diharapkan dalam proses pemberdayaan. Fasilitator bertugas mengubah masyarakat yang pada awalnya objek menjadi subjek pemberdayaan dan pembangunan. Yang kedua, menyapa. Menyapa merupakan aktivitas fisik yang melibatkan psikis untuk konektivitas jiwa antara fasilitator dan partisipan atau warga masyarakat. Yang ketiga, persuasi. Persuasi adalah membujuk atau merayu seseorang agar mau melakukan sesuatu. Menurut para ahli, komunikasi persuasif merupakan sebuah cara berkomunikasi dengan tujuan yang jelas dan terarah. Siklus pertama, rembuk warga, adalah siklus penting dalam menjalan siklus-siklus selanjutnya. Siklus ini bertujuan meyakinkan masyarakat pentingnya KKN Sisdamas dengan menyamakan persepsi antara pelaksana KKN dengan masyarakat. Siklus kedua, pemetaan sosial dan pengorganisasian masyarakat.
Pemetaan sosial ialah pembuatan profil masyarakat, dikenal juga social profiling. Tujuannya dari pemetaan sosial, masyarakat memetakan kebutuhan, masalah, dan potensi secara mandiri. Siklus ketiga, perencanaan partisipatif dan sinergi program. Pada siklus ini, organisasi yang telah dipilih dari siklus kedua menyusun dokumen perencanaan partisipatif berdasarkan hasil pemetaan sosial. Siklus keempat, pelaksanaan program dan monitoring evaluasi. Siklus terakhir merupakan tahap pelaksanaan program-program yang sudah disepakati prioritasnya.